Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raski Tompig dengan NIM 24121028 kelas PGMI 3B. Saya akan membacakan hasil dari tugas materi keempat mata kuliah pembelajaran Quran dan Hadis MI. Itu karakteristik peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Nomor 1, integrasi teori Piaget dan Vygotsky dalam PJBL. Guru MI dapat mengintegrasikan kedua teori tersebut dalam pembentukan berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan cara A. Menggunakan prinsip Piaget atau operasional konkret, yaitu dengan menyediakan media konkret, alat peraga, dan aktivitas eksploratif. Memberikan proyek yang melibatkan pengamatan langsung, eksperimen sederhana, atau pengelompokan objek, dan menyusun masalah yang bisa dipahami melalui hubungan sebab akibat sederhana. Lanjut B. Menggunakan prinsip Vygotsky atau ZPD dan scaffolding. Sini guru memberi bimbingan bertahap pada tahap awal proyek, menempatkan siswa dalam kelompok kolaboratif sehingga terjadi interaksi sosial yang mendorong kemampuan berpikir dan mengurangi bantuan saat siswa mulai menguasai tugas. Kemudian C. Contoh pada PJBL tematik. Misalnya tema peduli lingkungan. Proyek membuat poster hemat air di rumah. Integrasi teori Piaget, siswa melakukan pengamatan langsung, melakukan cara langsung menghemat air di rumah dan memberikan contoh konkret. Teori Vygotsky, guru memberi template poster, contoh, model, dan membantu mengarahkan langkah awal. Kemudian siswa bekerja kelompok untuk menyelesaikan proyek. Hasilnya siswa berpikir logis, itu sebagaimana teori Piaget, sekaligus kolaboratif, yang dimana itu teori Vygotsky. Nomor 2, penanaman nilai Islami di era digitalisasi. Guru MI perlu mengarahkan penggunaan digital agar mendukung pembiasaan nilai-nilai agama. A. Tantangan era digital. Anak muda terpapas konten hiburan, budaya populer, dan aktivitas gawai yang kurang bermanfaat. Menurunnya sensitivitas moral karena informasi digital yang tidak terfilter. B. Strategi guru. Yang pertama, digital literally Islami. Mengajarkan siswa membedakan konten baik dan buruk berdasarkan nilai Islam. 2. Keteladanan dan pembiasaan. Guru tetap menunjukkan sikap jujur, disiplin, salam, dan doa harian. Ketiga, gamifikasi Islami. Menggunakan aplikasi edukasi Islami, misalnya murotal kisah Nabi, dan latihan akhlak. Keempat, integrasi nilai dalam semua mata pelajaran. Misalnya, pembelajaran matematika dikaitkan dengan kejujuran dan amanah. C. Contoh kegiatan konkret. Jurnal aksi kebaikanku hari ini dicatat di Google Classroom. Kemudian konten Islami, menonton video kisah sahabat lalu berdiskusi nilai yang dipelajari. Dan tantangan 7 hari tanpa hoax. Siswa
melaporkan informasi digital yang mereka cek kebenarannya. Nomor 3, contoh pembelajaran terpadu. Misalnya tema keberhasilan sebagian dari iman. Contoh kegiatan proyek membuat kit kebersihan musola sekolah. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa mengenal adab kebersihan dalam Islam. Kedua, siswa membersihkan area musola secara kelompok. 3, siswa membiasakan ucapan doa, kerjasama dan tanggung jawab. Keempat, siswa membuat kit kebersihan seperti sapu mini, lap, label sebagai karya proyek. Keterkaitan antar domain yaitu kognitif, memahami konsep pentingnya kebersihan dalam Islam. Afektif, muncul sikap peduli, kerjasama dan tanggung jawab. Psikomotorik, praktik, langsung membersihkan dan membuat produk. Semua yang berkembang secara simultan dan terintegrasi. 4. Strategi gamifikasi untuk anak MI. A. Prinsip: menggunakan unsur permainan, misalnya poin, level, dan tantangan. Aktivitas tetap edukatif dan selaras dengan nilai Islam. Sifatnya tidak kompetitif, berlebihan, tetapi mendorong kebaikan. B. Contoh rancangan aktivitas. Misalnya nama petualangan akhlak baik. Aturannya, siswa mendapat kartu misi berisi tugas kecil, misal salim ke guru, membaca doa, belajar, dan jujur. Kedua, setiap misi selesai, siswa mendapat bintang akhlak. Ketiga, jika mencapai 10 bintang, naik level menjadi pahlawan akhlak. Kelebihannya, tetap edukatif, mendorong pembiasaan nilai Islam, melatih disiplin dan motivasi positif. Dan kelima, langkah-langkah penerapan penilaian autentik di MI. A. Langkah-langkahnya. 1. Menetapkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Merancang tugas autentik, misalnya proyek, portofolio, demonstrasi ibadah. 3. Menyusun rubrik penilaian yang jelas. 4. Melakukan observasi langsung terhadap proses dan sikap siswa. 5. Mengumpulkan bukti belajar seperti hasil karya, foto, catatan guru. Dan keenam, memberi umpan balik konstruktif. B. Tantangan: guru membutuhkan waktu lebih banyak, administrasi yang kompleks, dan rasio guru siswa besar. Dan C. Solusi: menggunakan rubrik sederhana, menggunakan portofolio digital untuk mempermudah dokumentasi, pembagian peran guru dan siswa bekerja sama melalui self assessment. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.